Jadi laptop yang lama ini jadi buram-buram di kameranya. Nggak mau juga audionya. Silakan dimulai ya. Yang penting suaranya kedengaran. Iya, siap-siap. Bermasalah ki audionya, Bella. Oke, dimulai Bu Niswa. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Ibu, saya mulai karena belum masuk Ibu Rosma ini Bu. Ya. Lanjut saja. Iya. Kan saja linknya mereka. Oh iya Ibu. Jadi Bu Fira, kebetulan kita mendapatkan atau kita bagi dulu ya, karena Bu Rosma juga kebetulan nggak ada. Kita lanjut saja, kita bagi. Saya memandu saja dulu ya Budi, kita sebentar sama-sama juga untuk mengidentifikasi bagaimana mengidentifikasi tentang kegiatan di situasi kasus 2, tentang bagaimana kebutuhan belajar yang dilakukan oleh Pak Darmawan, kemudian cara guru Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajar muridnya, yang ketiga itu bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Pak Darmawan, dan yang terakhir itu yang akan kita identifikasi adalah bagaimana Pak Darmawan melakukan penilaiannya. Jadi mungkin kita baca dulu sejenak tentang situasi di kasus 2 ini. Sambil menunggu juga Ibu Rosma untuk bisa bergabung, mungkin kita sudah bisa mulai dulu untuk mengidentifikasi kasusnya atau situasi kegiatan pembelajarannya Ibu Andi Elvira. Halo Ibu Andi Elvira. Iya Ibu. Oh iya, kita lakukan dulu identifikasinya Ibu. Iya. Mungkin ini Bu toh Pak Darmawan kan guru sekolah dasar. Jadi ingin mempersiapkan beberapa sumber belajar. Misalnya seperti sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dari perpustakaan, berbagai bacaan yang membuat pembahasan tentang bagaimana perencanaan bekerja dan berbagai sumber. Seperti buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang ia juga pinjam dari perpustakaan, artikel yang diambil dari majalah anak, komik sains, di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphone sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia contohkan sebelum untuk memastikan isinya sesuai dengan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak tersebut. Kebutuhan belajarnya kira-kira kesiapan belajar murid di awal pembelajaran, guru memberikan penjelasan tentang tujuan belajar, kegiatan mana yang ingin mereka lakukan. Kalau minat belajarnya, murid dapat memilih dulu kegiatannya mana yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Kalau perlu belajarnya, guru mungkin bisa menyiapkan berbagai kegiatan seperti membaca buku, artikel, atau komik, ataupun video. Ya, tapi Ibu Fira. Iya. Kebetulan saya juga sudah sempat ini membaca. Nah, dari analisis saya tentang situasi yang dilakukan, situasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Darmawan ini, variabel pertamanya yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Nah, kebutuhan belajar yang sudah dipenuhi, apakah kita sepakat gitu ya Bu? Apakah kebutuhan belajar murid yang
dilakukan oleh Pak Darmawan ini sudah sesuai kayaknya dengan pembelajaran Iya, sudah sesuai. Iya. Mana Pak Darmawan ini sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan mungkin kemungkinan juga Pak Darmawan ini sudah melakukan penilaian diagnostik non-kognitif sehingga Pak Darmawan bisa tahu bakat apa saja atau minat belajar apa saja yang diinginkan oleh muridnya, sehingga Pak Darmawan ini merencanakan pembelajarannya sesuai yang diinginkan oleh siswanya, termasuk itu tadi pembelajaran melalui gambar-gambar, kemudian audio, kemudian kinestetik itu yang saya perhatikan juga tadi di kasusnya itu melaksanakan wawancara dengan penjaga UKM, kemudian menggunakan game-game kartu yang dibuat. Nah, jadi ketiga unsur dari pembelajaran berdiferensiasi ini sudah dilakukan kayaknya oleh Pak Darmawan. Kemudian dibentuk variabel kedua kayaknya bagaimana cara tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Ya caranya itu tadi sudah di proses tanya jawab. Ya, ada proses jawabnya di awal pembelajaran sehingga Pak Darmawan bisa menentukan strategi yang apa yang akan dilaksanakan. Iya. Kemudian dan juga sudah melakukan pengamatan observasi karena guru sudah mengelompokkan murid berdasarkan tingkatnya toh, Bu. Tingkat kesulitan kemampuan belajarnya. Iya. Oke. Ya, saya rasa sudah sesuai ini dengan apa yang sesuai pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di variabel ketiga, strategi pembelajaran strateginya, Ibu, strategi pembelajaran berdiferensiasinya. Ini yang strategi pembelajaran berdiferensi konten, proses, kemudian produk, dan lingkungan belajar. Nah, keempatnya ini sudah kayaknya dilaksanakan. Iya. Nah, karena awalnya itu yang berdiferensiasi konten sumber belajarnya beragam. Ya, betul, Ibu. Iya. Sumber belajarnya sudah beragam berupa gambar-gambar, komik, sama kartu-kartu pertanyaan. Oke. Nah, untuk strategi pembelajaran prosesnya itu ya Pak Darmawan sudah menjelaskan dengan menggunakan media audio seperti video singkat. Ya. Kemudian dijelaskan video-videonya itu sempat tadi ada kegiatan membaca materi. Ya. Nah, untuk strategi pembelajaran proyeknya yaitu tadi membuat peserta didik membuat apa ini? Yaitu membuat semacam observasi kepada pegawai perpustakaan. Jadi anak-anak ditugaskan di situ untuk mengobservasi bagaimana bentuk-bentuk proses sistem pencernaan yang ini tadi mewawancarai petugas UKS. Itu kan masalahnya tentang sistem pencernaan pada manusia yang ingin diketahui oleh siswa. Nah, itu mungkin observasinya ya membuat semacam ringkasan materi atau rangkuman materi yang ditugaskan ke murid. Nah, itu yang merupakan proyeknya. Iya, kayaknya juga bagi murid yang kemampuan membacanya kurang, membuat diagram alur alur pencernaan yang sederhana. Ya, betul. Kalau bagi murid yang saya baru bergabung. Iya, Bu. Selamat datang. Cari-cari si Rosma. Iya, Bu. Iya. Ini kan jaringan. Iya, enggak apa-apa, Ibu. Saya tidak tahu apa Bu permasalahannya yang kita bahas ini, Bu. Mungkin bisa kembali dulu. Iya, begini Ibu Rosma, saya jelaskan kembali seperti apa kasus yang kita akan analisa ini. Nah, di sini kan kita akan menganalisa sebuah kasus atau situasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Darmawan. Ibu Rosma sudah membaca belum yang di LMS? Ya, sudah, tapi
Iya. Ya, tentang Pak Darmawan, karena kita kasusnya di tingkat SD, maka yang dianalisis itu Oh, tentang proses pembelajarannya Pak Darmawan yang oh, di situasi 2, Ibu. oh, saya di situ ku baca Pak Ibu ceria. Tapi biar anu Ya, kasusnya. kita bicara Di SD, kembali. Bu, di SD. Ya. Iya. Jadi begini Bu Rosma, saya sedikit mengulas kembali tentang proses pembelajaran, situasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Darmawan ini. Nah, Pak Darmawan ini melakukan pengajaran atau pembelajaran kepada muridnya tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, Pak Darmawan ini sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan pendekatan berdiferensiasi, di mana Pak Darmawan ini melakukan diagnostik awal atau melakukan menganalisis keadaan siswanya dan melakukan pemetaan dengan minat bakatnya muridnya, kemudian profil belajarnya siswa. Pak Darmawan juga sudah ketahui untuk menentukan bagaimana proses pembelajarannya dilaksanakan di kelas. Nah, proses pembelajarannya ini dilakukan sudah sesuai dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Pak Darmawan meramu materinya dengan membuat sebuah gambar-gambar atau memperlihatkan komik-komik kepada siswa. Yang kedua itu memperlihatkan video dan menjelaskan materinya. Kemudian Pak Darmawan juga menugaskan siswa untuk mengobservasi seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia dengan anggota UKS. Anggota UKS yang ketiga itu melaksanakan assessment dengan membuat sebuah kartu-kartu pertanyaan. Oh, seperti itu. Oh, iya. Jadi, yang kita akan bahas di sini di kelompok kita yaitu bagaimana menganalisa atau memandang pembelajarannya Pak Darmawan ini dari keempat variabel. Variabel yang pertama itu apakah kebutuhan pembelajaran murid mungkin. Ya, yang ditampilkan tadi oleh Ibu Pasil. Yaitu yang 4 itu, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru, kemudian bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, kemudian bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, di sini kita perlu menganalisa situasinya seperti apa. Nah, dari apa yang sudah kami baca sama Ibu Andi Alfira, bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Darmawan ini sudah sesuai yang sangat peduli. Sudah sesuai dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam menentukan, dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Ya, seperti itu Ibu Rosma. Iya, insya Allah besok mudah-mudahan kita bisa apresiasikan ya sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah. Ya, semoga kerjasama yang baik kita besok bisa kita sampaikan ke teman-teman, kita bisa sharing tentang bagaimana situasi pembelajaran di SD yang sudah kita analisa ini. Iya, insya Allah. Jadi Bu Rosma, kalau misalnya masih ada yang kurang, mungkin masih ada yang ingin digali dari situasi belajar ini, mungkin kita masih bisa sharing tentang apa sih yang kurang atau mungkin yang bisa mungkin kita refleksikan ke pembelajaran kita mungkin di kelas terapkan. Itu mungkin di situ Bu, kemungkinan itu mengenai kebutuhan belajar murid di situ. Kapan? Karena di sini kita lihat toh biasa kebutuhan murid itu biasanya itu Bu berbeda-beda toh, berbeda-beda dalam tingkatannya. Jadi disitulah kita di sini memberikan berbagai misalnya itu dengan secara berkelompok. Bisa berkelompok. Kebetulan saya di sini Bu sebagai guru kelas 1, guru kelas 1. Jadi di sini saya sering
biasa saya lakukan di situ sering mengelompokkan bagi kebutuhan murid karena adanya biasa dari tingkatan atau bakatnya anak-anak di situ yang kurang. Jadinya saya seperti itu, memberikan seperti itu, Bu. Ya, karena sudah kita sedikit analisa tadi, sudah sempat kita analisa, mungkin boleh enggak saya sharing pengalaman dulu, Ibu? Iya, silakan. Kebetulan pembelajaran Pak Darmawan yang dilakukan ini, saya pernah lakukan juga, tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin agak sama, tapi ada mungkin yang kurang dari saya yang saya lakukan. Kalau dilihat dari kegiatan pembelajarannya Pak Darmawan, itu sudah lebih kompleks semuanya itu dilakukan tahapan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, kebetulan di bulan 2 atau bulan 3 lalu itu saya sempat diobservasi oleh langsung dari Kemendikbud mengenai literasi dan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, kebetulan yang saya ambil di situ pembelajarannya ada masalah PKN. Tapi di sini saya juga sudah mengajarkan anak-anak tentang, kebetulan saya mengajar di kelas 5, Ibu. Nah, pembelajarannya itu juga saya lakukan di kelas 5 IPAS mengenai sistem pencernaan. Nah, pembelajaran waktu saya lakukan mengenai pembelajaran sistem pencernaan ini mungkin belum sekompleks yang dilaksanakan oleh Pak Darmawan, tapi ada hal-hal yang sudah saya perhatikan. Kebetulan juga sudah menjalani pelatihan mandiri di PMM mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari situ saya terapkan ini pembelajaran berdiferensiasinya. Mungkin yang kurang dari yang saya lakukan adalah melakukan observasi UKS, karena UKS di sekolah saya itu tidak terlalu aktif atau tidak terlalu berfungsi begitu, Ibu, karena ruangannya juga sudah bagaimana ya, sudah agak kayak mau roboh gitu, jadi sudah tidak dimanfaatkan lagi UKS-nya. Jadi cuma itu yang membedakan antara pembelajaran yang pernah saya lakukan dengan sistem pencernaan dengan yang situasi yang dilakukan ini oleh Pak Darmawan. Awalnya juga saya di awal tahun ajaran baru, saya sudah mendiagnostik peserta didik saya seperti apa minat belajar mereka. Nah, kita juga pernah kan sempat dihimbau oleh ke Dinas Pendidikan untuk melaksanakan asesmen diagnostik untuk melihat potensi dan bakat peserta didik kita dalam pembelajaran. Nah, itu juga saya lakukan di awal tahun ajaran baru dulu. Kebetulan kelas 5 itu kan baru melaksanakan kurikulum merdeka ya. Jadi saya pelajari di PNM dan saya terapkan di awal pembelajaran semester 1 dulu itu pembelajaran berdiferensiasi. Cuma mungkin masih belum seperti yang diharapkan, masih ada yang kurang dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tapi alhamdulillah saya sedikit paham setelah belajar kembali, mengingat-ingat kembali apa yang sudah dipelajari di PMM. Jadi yang saya laksanakan waktu melakukan pembelajaran sistem pencernaan di kelas saya ini ya itu tadi saya berusaha meram kembali itu modul pembelajarannya. Bagaimana saya merancang model pembelajaran yang baru sesuai dengan bakat minatnya atau gaya belajarnya peserta didik saya. Iya, betul Ibu. Betul sekali. Mantap. Mudah-mudahan besok bisa dipresentasikan dengan baik. Insya Allah, Bu. Dan Insya Allah. bisa kita analisa kembali seperti apa pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Darmawan ini. Mungkin Bu Rosma juga ada pengalamannya, Ibu. Bisa diceritakan seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1? Iya, seperti saya Pak, berdiferensiasinya yaitu di mana di sini Bu, saya selalu memberikan anak-anak itu dengan biasanya bisa juga proses Bu. Di mana di situ prosesnya itu biasa saya memberikan kepada anak seperti
seperti itu matematika, yaitu seperti bangun ruang. Di mana di situ bangun ruang, di situ prosesnya anak-anak itu bisa apa artinya menyebutkan itu misalnya bagaimana itu bentuk bentuk ruang ya, yang bentuk ruang, dan dia itu bisa diciplak dalam gambar ya, dan itu bisa terus itu dia sudah menciplak seperti itu, maka dia itu bisa juga menentukan masuk juga ke produk, karena dia sudah menentukan itu berapa sisinya, misalnya segitiga ya, berapa itu sisinya, itu sisi berapa, ya itu sudah menyebutkan dengan 3 sisi. Ya. Ya, Sudah bisa menggambarkan ulang ya, Bu. Iya, seperti itu, Bu. Ya. Bu Andi Alvira, bagaimana pengalamannya Ibu? Ibu Andi Alvira mengajar di kelas mana? Masih kelas 3, Ibu. Oh, berarti sudah bisa Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi juga kan bisa dilaksanakan dari kelas awal, tergantung kita diagnostik awalnya itu terhadap peserta didik seperti apa. Jadi kemungkinan ada yang dominan ke visual, ada juga yang dominan ke auditori, audio, dan ada juga yang dominan ke kinestetik. Anak-anak kelas 1 kan rata-rata kinestetik ya, Bu Rosmadi. Iya. Atau main itu di dompetku udah terpajil, Mbak. Iya. Jadi Bu Andi Alvira, bagaimana pengalaman pembelajaran berdiferensiasinya di kelas 3? Belum bisa terapkan pembelajaran. Oh iya. Ya, karena masih ke-13 ya Bu Di. Iya, saya lupa Ibu. Mungkin tahun ajaran ini ya sudah bisa. Tapi di sekolah saya Ibu toh sudah ada yang menerapkan sekalipun itu pembelajaran ke-13. Cuma mungkin masih yang di awal observasi awalnya tetap dilakukan, tapi karena masih ke-13 ya, jadi ya masih menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan. Ya, jadi kira-kira apa yang bisa diketahui dari atau apa yang bisa kita refleksikan terkait dengan situasi Pak Darmawan, situasi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Darmawan ini. Mungkin kita bisa seperti apa hayalan kita ke depannya, harapan kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, karena saya kira kan kita juga sudah mempelajari konsep-konsepnya tentang bagaimana bagaimana awalnya kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan pada saat pembelajaran berdiferensiasi diterapkan. Mungkin semuanya itu bisa tergambar dari sekarang, Bapak Ibu. Jadi Ibu Ros, mungkin Bu dalam penerapannya itu yaitu terlebih dahulu kita itu memetakan kebutuhan belajar murid-murid di kelas. Seperti itu mungkin Bu, dengan merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi untuk dapat mendengarkan, menanggapi semua perbedaan murid kita dengan karakter yang beragam. Dengan karakter yang beragam, bagaimana kita dapat melayani murid yang beragam sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, sehingga harapan tujuan pembelajaran dapat tercapai pada pembelajaran berdiferensiasi harus kita lakukan, karena dalam pembelajaran tersebut memenuhi kebutuhan belajar murid yang dapat mengembangkan potensi dalam diri
Dalam penerapannya pembelajaran di sini berdiferensiasi itu guru dapat juga harus sabar dan menuntun murid-murid untuk berkembang sesuai dengan potensi minat dan bakat yang dimilikinya. Dan kita di sini Bu juga akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah lebih berpengalaman dan dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin seperti itu refleksi saya, Bu. Penerapannya. Ya, Assalamualaikum Ibu Pepe. Ibu Hadira, selamat bergabung di kelompok 2, Ibu. Tidak ada suara tak, Bu? Tidak ada suara tak, Bu Niswa? Oh maaf, mic-nya nggak sempat saya Bu. Iya, selamat bergabung Ibu Pepe, Bu Hadira. Selamat bergabung di kelompok 2. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Rosma tadi benar sekali bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu banyak faktor yang perlu diperhatikan, termasuk melaksanakan penilaian formatif, mungkin berupa penilaian diagnostik non-kognitifnya, kemudian kognitifnya juga yang perlu kita ketahui. Jadi selain karakteristik atau gaya belajar siswa, kita juga perlu mengetahui tingkat kesiapan atau tingkat pengetahuan peserta didik kita sendiri. Selain itu juga kita juga bisa menganalisis atau memetakan peserta didik itu seperti apa bakatnya, minatnya, potensinya, dan profilnya itu melalui kolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Termasuk yang Ibu Rosma katakan tadi, bahwa kolaborasi dengan guru yang sebelumnya atau guru yang pernah mengajar anak peserta didik kita sebelumnya itu, kita juga perlu bertanya bagaimana keadaan siswa kita di kelas sebelumnya ini. Nah, selain itu memperhatikan juga lingkungannya seperti apa, kemudian termasuk lingkungan keluarganya dan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi anak-anak itu karakternya terbentuk dari beberapa faktor, termasuk faktor lingkungannya. Selain itu juga kita perlu memperhatikan baik di dalam kelas maupun pada saat di luar kelas, kita perlu memperhatikan siswa kita itu bagaimana gerak-geriknya. Apakah kalau saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi visual, apakah cocok dengan peserta didik kita, ataukah saya harus melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi kinestetik. Nah, semua faktor-faktor itu akan mendukung terhadap tujuan pembelajaran yang kita inginkan nanti. Dan itu juga menjadi sebuah faktor bagaimana penerimaan siswa terhadap pembelajaran. Ya, benar sekali apa yang dijelaskan tadi Ibu Rosma. Bagaimana Ibu Andi Elvira, mungkin masih ada yang perlu disampaikan tentang situasi pembelajaran yang Pak Darmawan ini lakukan di kelasnya. Mungkin ada hal yang menurut Ibu Vira tidak sesuai, atau mungkin ada hal yang perlu dilakukan oleh Pak Darmawan ini untuk menunjang kembali pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan. Saya rasa sudah pembelajarannya Pak Darmawan ini sudah komplit ya. Ya, sudah komplit. Iya. Apakah masih ada yang perlu dibahas, Ibu, mengenai situasi pembelajaran Pak Darmawan ini? Apakah mungkin sudah cukup apa yang bisa kita rangkum, atau mungkin bisa kita analisis besok bagaimana pembelajaran ini?
mungkin sudah ada banyak gambaran yang akan kita presentasikan nanti mengenai situasi pembelajaran pada Darmawan. Kalau penilaiannya, Bu? Oh iya, penilaiannya, Dik. Betul. Ibu Rosna mungkin bisa digambarkan penilaiannya, apakah sudah sesuai atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan tentang penilaian yang dilakukan oleh Pak Darmawan. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa pembelajaran penilaian yang dilakukan yaitu dengan cara membuat sebuah kartu-kartu pertanyaan. Nah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan menjawab pertanyaan ini melalui kartu itu berbeda-beda dan dengan tujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaannya. Jadi langkah-langkahnya ini dilakukan secara berbeda terhadap tingkat kemampuan peserta didik. Iya, betul sekali Bu. Saya sangat setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan itu Pak Darmawan. Di mana di sini Pak Darmawan ini sudah membagikan kartu yaitu sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Jadi di sini Pak Darmawan ini sudah baik dalam pembelajarannya karena dia sudah itu artinya sudah memberikan anak itu kebebasan yaitu sesuai dengan bakat dan minatnya seperti itu tadi seperti itu kalau misalnya itu gambar-gambar. Jadi anak-anak itu bisa langsung menebak apa yang misalnya yang diberikan oleh gurunya. Mungkin seperti itu. Oh iya, Bu. Kira-kira Ibu, kita sama-sama meraba-raba ini karena kita juga situasinya bisa menghayalkan bagaimana pembelajaran yang disampaikan ini Pak Darmawan. Nah, kira-kira selain pemberian kartu-kartu pertanyaan, apakah ada penilaian lain yang sesuai dengan pembelajaran sistem pencernaan ini yang bisa dilakukan oleh Pak Darmawan? Kira-kira penilaian seperti apa yang harusnya dilakukan Pak Darmawan selain membuat kartu-kartu pertanyaan ini? Iya, mungkin di sini yang bisa dilakukan seperti yaitu mendengarkan secara audio. Dengan penilaian secara audio, di mana anak-anak itu biasa anak itu tidak bisa dengan cara artinya itu dengan proses, tapi hanya dengan melalui pendengaran. Jadi di situ mungkin secara memberikan audio supaya anak itu bisa terarah, Iya. Nah, Bu Andi Elvira, kira-kira penilaian seperti apa selain daripada penilaian dengan membuat kartu-kartu pertanyaan? Kira-kira yang tepat observasi. Penilaian observasinya pada saat siswa ini berkegiatan. Ya, benar juga sih. Di sini saya mau mengutarakan mungkin pendapat yang berbeda, Ibu. Bahwa selain dari, saya juga pernah melakukan ini, tapi penilaian yang saya lakukan pada saat itu bukan dalam bentuk kartu-kartu pertanyaan, tapi melainkan saya melakukan penilaiannya melalui kuis dengan menggunakan aplikasi Workwall. Jadi aplikasinya ini selain itu juga saya melakukan penilaian itu di Workwall. Jadi cara saya waktu itu yaitu dengan menampilkan gambar-gambarnya, kemudian semacam menjodohkan pernyataan dengan gambar yang dilihat. Iya, betul. Betul sekali. Apalagi itu kalau pembelajaran kelas 1. Dengan itu dengan menampilkan gambar dengan cara menjodohkan seperti ini gambar mobil, ditulis mobil dengan gambar mobil, pasti anak-anak itu pasti cepat kedau ini gambar mobil, gambar orang, gambar ibu guru. Betul sekali. Benar. Iya. Selain itu juga, selain menjodohkan ada lagi yang saya lakukan pada saat itu. Saya masih mengingat-ingat ini. Soalnya pembelajarannya itu di sekitar bulan 3 atau bulan 4 itu saya laksanakan kemarin.
Nah, selain daripada menjodohkan gambar dengan pernyataan tentang organ-organ pencernaan, saya juga memberikan sebuah pertanyaan di mana atau misalnya saya menggabungkan beberapa gambar, kemudian saya mensuruh anak-anak saya menceritakan bagaimana proses pencernaan yang terjadi di sebuah organ itu, misalnya organ lambung. Nah, saya tampilkan gambarnya, kemudian saya suruh satu anak yang ingin menceritakan atau yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang organ lambung ini. Jadi anak-anak itu menjawab apa fungsinya lambung, kemudian bagi apa yang terjadi pada proses pencernaan di lambung. Anak-anak itu antusias sekali pada saat saya melakukan penilaian itu. Selain itu juga ada penilaian proyek. Penilaian proyeknya ini saya membuat sebuah poster kecil sebesar kertas HPS itu kayaknya yang saya bagikan ke anak-anak. Kemudian saya fasilitasi anak-anak dengan plastisin. Nah, plastisin yang berwarna-warni ini saya kemudian menyuruh anak-anak saya membentuk sebuah bentuk organ-organ itu sesuai dengan posternya. Jadi poster yang jadi itu pada saat itu seperti poster dalam bentuk 3D. Jadi tampak jelas di situ bagaimana organ-organ pencernaannya, tapi dilihat dari yang tampak nyata di situ bentuk-bentuk organnya seperti tenggorokan, kemudian lambungnya, ususnya di situ. Anak-anak sendiri yang bentuk. Jadi anak-anak itu tahu seperti apa sih bentuk usus halus, bagaimana bentuknya, apakah kecil ataukah ini kan ada dua di situ. Ada usus halus dan ada usus besar. Nah, anak-anak itu sudah membedakan pada saat dia membuat plastisin menyerupai usus halus, anak-anak sudah bisa membedakan, oh, yang usus halus itu kecil dan banyak likuk-likuknya. Nah, sementara usus besar ini besar dan tidak terlalu panjang bentuknya. Anusnya juga begitu demikian. Jadi bentuk anusnya itu juga anak-anak mendapat gambaran bahwa seperti ini bentuk-bentuk sistem organ pencernaan. Iya. Jadi itu gambaran yang bisa saya bagikan, Ibu. Maaf kalau saya agak panjang penjelasannya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman pada saat saya mengajar, seperti apa saya menyampaikan dengan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekalipun saya sudah melakukan, mungkin ada masih banyak hal-hal yang perlu saya yang perlu saya gali lagi untuk lebih lebih menyempurnakan, atau bukan sempurna ya, lebih lupa, lebih optimal gitu pembelajarannya ya. Mudah-mudahan kedepannya setelah pembelajaran ini dilaksanakan di CGP ada banyak lagi harapan ya untuk pelaksanaan berdiferensiasi secara lebih baik, secara lebih menyeluruh mungkin di sekolah, karena tahun depan juga kita akan melaksanakan kurikulum merdeka secara menyeluruh, yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bagaimana Ibu Rosma, Ibu Fira? Alhamdulillah. Nanti besok Bu kita bisa presentasikan bagaimana. Ya, jadi besok siapa Ibu yang jadi moderatornya ini? Siapa Saya yang jadi moderator. yang presentasi, yang presentasinya siapa? Bu Rosma ya? Sembarang Bu. Terserah. Atau boleh Bu Rosma yang presentasi, saya penjawab, atau saya mempresentasikan sambil kita bagi menjawabnya, kan kita masih sudah bisa maksudnya kita sama-sama bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang lain. Mungkin saya bisa, Ibu Rosma juga bisa, dan Ibu Alfira juga bisa. Iya, karena masalahnya Bu 4 kali kayak presentasi. Iya, bravo makini Bu Rosma kita. Iya, sudah 4 kali makanya saya terus mungkin ya seperti itu. Nah di sini besok ya kita saling toh. Iya. Saling memberi tanggapan, saling memberi masukan. Iya, betul sekali Bu. Ya, jadi mungkin cukup
anunya ya, ke Tidak masuk cita-cita. ke apa namanya di ruang besar atau bagaimana? Mungkin ada instruksi dulu Iya, dari Bu belum ada Fasil. instruksi dari Insya Allah Bu. Mudah-mudahan besok berjalan lancar sesuai dengan apa yang Amin. kita inginkan. Bisa terjawab semua. Iya. Ibu, tadi itu kenapa nak keliling-keliling Kak anu? Tidak Iya, masuk. Batita itu ku cari Bu Rosma, bilang, mana Bu Rosma ini? Ku kirim di percakapan linknya. Udah ku cari ke di ruang, kenapa lari terus sama mami Di itu. mana ki jalan-jalan Ibu Ros? Jalan-jalan nih, cari itu saling linknya itu selalu apa namanya kesasar itu Di mana kesasar? double kayaknya di situ. Dah aku hapus itu anuna. Akhirnya tidak mau masuk, akhirnya aku kosongkan di situ. Baru saya saling link, baru bisa bergabung. Baru bisa. Iya, kita saling dulu. Itu tertolak terus. Iya, tertolak kalau kita pakai ID belajar tadi memang ditolak makanya. Pakai, Mak. Karena pakai Chrome Kak ini. Aku pakai laptop, pakai Chrome. Pakai Chromebook. Iya, Chromebook. Nah, itu sudah ku saling link. Nah, kenapa tidak mau tembus-tembus? Kak Udin enggak masuk Kak ini kapan listrikku? Enggak masuk Kak ini kapan? Tapi alhamdulillah menangis Mak itu udah Kak Udin deh sampang ini saya keluhanku ini di kolaborasi Rukol ini. Pasti keliling dulu. Ini Bu Rosma. Iya. Kesasar ke kemana-mana dulu. Untungnya tidak sampai jadi di Makassar. Iya. Untung OTWJ. Bahaya cuma cari. OTWJ. Oh, baru OTW. Masyaallah. Subhanallah. Tapi alhamdulillah Ibu, sudah terkelar itu karena seandainya tidak masuk kita tidak tahu bilangnya mana ini modul ini kasus ini. Ternyata Pak Darmawan. Padahal saya yang kukira Ibu ceria. Salah baca Maki. Ini SMA. Pergi ke Desember. Iya. Salah baca salah kamar pergi jalan-jalan. Salah ruang Kak. Kukira Pak Ibu ceria, ternyata Ibu Pak Darmawan deh. Nyanyi Pak Darmawan. Iya, itu salah baca Kak Dende. Tapi alhamdulillah Ibu, insya Allah. Iya. Aku bilang, lanjut Maki kapan Kak dicari-cari nih, terus tidak ketemu. Iya. Tidak ketemu Dek, nah, kupaturun dia nak, ada minta, tapi makasih kasih karena tidak natungin, buat cek diminta. Langsung kenapa ini tidak mau tahu, ini saya, lama-lama mami tuh, betul aku sedih, bismillah, subhanallah, baru bisa ketemu Ibu. Ini misalnya ini kekurangan bukan. Biasa gitu Ibu, biasa dia ada gangguan seperti itu. Biasa ada trouble. Baru itu baru lamanya itu baru bisa bergabung, enggak tolak terus. Mungkin ada salah pencet Kak di situ dia. Tolak terus. Enggak tahu itu Ibu Rosma. Di sini anunya Anda tidak diizinkan untuk bergabung. Pindah lagi. Pindah terus. Dede. Bateta itu deh. Iya, Dede, berarti aku sedih balap ini teh manu. Balap-balap. Jangan balap-balap. Sampai ku tebal Ibu Rosma bilang, bagus ini sebentar Ibu Rosma tidak menangis lagi. Enggak menangis tapi hatiku. Biasa menangis Ibu Rosma. Biasa menangis. Masa menangis kalau tidak bisa masuk. Minggu kemarin itu hampir menangis. Kalau tapi cepat aja juga masuk seperti. Jadi kasih jauh-jauh anak dari dekat Ibu. Deh, jauh semua anak darahnya ya, Quran tadi Pak. Kuliah semua Mido. Ada mi kecil. Ada mi kecil. Enggak ada mi. Enggak ada mi. Nah tidak tahu di perintah. Deh. Ya tahu malah di sini bagaimana malah marah-maratongi. Tapi alhamdulillah. Semua ada jalannya Ibu. Iya. Pasti ada jalannya. Iya. Ada solusinya. Pasti ada Ji.
Tapi keluar Berapa di kali? room besar tadi, Bu Rosma. Ya, Mari ke jalan. Keluar Tidak, kita di tidak room keluar. besar, cari di room besar. Enggak tahu nih keluar mak kapan gitu karena bagian nak masuk kan dulu di sini baru ku anu tidak ada mentung. Tidak mau mentung Baru. Ibu. Lari wilayah OTW. OTW. Bagaimana ini Bu belum bergabung? Belum sini kapan? Keluar Miki coba. Bisa? Atau ada teman tak di sana? Di, bisa keluar? Belum pakai ambil Belum, ke Pi. anu. Belum pindah? Jadi besok itu Ibu di sini mengenai apa namanya? Ada berapa situasi di sini Bu yang mau kita anu? Iya. Situasi 2 itu kita mengamati yaitu situasi 2 mengenai Pak Darmawan. Itu bagaimana Iya. itu situasinya itu berbagai yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Itu mungkin besok Ibu sesuai tadi apa yang kita itu Ibu, sesuai dengan materi yang kita tadi. Ini sesuai dengan Pak Darmawan. Yang kita iya, tadi itu anunya pertanyaan itu yang di tadi sama Bu Fasil tentang pertanyaan pemandunya. Jadi kita akan mempresentasikan sesuai dengan pertanyaan yang perlihatkan tadi Bu Fasil, yaitu variabel pertamanya yang apakah kebutuhan belajar murid berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Jadi kita jelaskan nanti besok kalau iya, kalau sudah dipenuhi seperti apa pemenuhannya itu. Jadi kita akan menyebutkan bagaimana cara Pak Darmawan memenuhi kebutuhan belajarnya murid ini. Nah, yang kedua itu kita akan menjelaskan cara yang dilakukan oleh Pak Darmawan dalam menentukan kebutuhan belajar muridnya. Dan yang akan kita jelaskan juga selanjutnya adalah strategi seperti apa yang dilakukan oleh Pak Darmawan dalam melaksanakan pembelajaran sistem pencernaan ini. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasinya itu seperti apa? Nah, itu tadi ada strategi pembelajaran konten, strategi pembelajaran proses, kemudian strategi pembelajaran project, dan kemudian kesesuaian dengan lingkungan belajar. Nah, itu 4 strateginya yang akan dijelaskan seperti apa Pak Darmawan melakukannya. Nah, yang keempat yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, itu tadi yang sudah juga jelaskan bagaimana penilaiannya Pak Darmawan. Saya juga sudah memberikan gambaran kalau misalnya saya di posisinya Pak Darmawan, saya akan melakukan penilaian seperti ini. Nah, itu sempat yang saya berbagi pengalaman tadi itu. Iya. Di penilaian saya. Ya mungkin besok itu kalau ya kita berbagi pengalaman itu besok mengenai ini konsistensinya itu kegiatannya sesuai. Ya, bagusnya juga kebetulan saya sudah melaksanakan pembelajaran ini. Cuma langkah-langkahnya ada sedikit yang berbeda antara saya dengan Pak Darmawan. Tapi tujuannya adalah sama, melaksanakan strateginya juga sama. Kemudian menentukan kebutuhan belajar murid juga sama. Saya juga melakukan pembelajaran asesmen diagnostik awal dan pembelajaran diagnostik non kognitif dan kognitif. Nah, kognitifnya itu yang saya lakukan dulu secara lisan. Jadi bukan secara tertulis, saya hanya melakukan pertanyaan-pertanyaan ringan kepada peserta didik. Nah, itu sudah menggambarkan bahwa kita sudah melakukan atau menganalisis bagaimana tingkat kemampuan siswa
terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi alhamdulillahnya kebetulan juga saya paham sedikit paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ini karena melalui pelatihan mandiri sebenarnya. Karena aksi nyata yang sudah saya laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang sempat dan sudah sertifikatnya sudah ada. Jadi sudah ada gambaran sedikit sih tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Itu susah berdiferensiasi. Ya kadang susah, Susah belibet sekali. ki lidahku. Betul, Kadang apalagi lancar, kadang belibet. iya. Apalagi kalau lancar nih berbicara, belibet. Tapi bagus juga karena terarah Bu. Asa mentong itu. Keseleo sedikit, tapi langsung bangun kembali. Langsung dikoreksi kembali. Iya. Jadi strateginya di sini Pak, di sini toh kita bisa memetakan yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, jadi bagaimana ini Bu? Produknya di sini Bu, kita itu seperti membuat narasi, mungkin seperti itu mungkin. Iya. Jadi untuk presentasinya ini kita akan bagi setiap pertanyaannya atau seperti apa? Nanti penyusunan presentasinya. Di situ, anukan saja sesuai dengan misalnya pertanyaannya atau susumi. Usami kita bagi-bagi seperti ini. Satu mau di situ slide, baru kita susun pertanyaannya di situ. Tak usah kita bagi karena ini konten ini tak usah Ibu, satu saja. Maksudnya pembagian antara Ibu Fira, Ibu Rosma dengan saya, apakah kita perlu membagi pekerjaannya maksudnya itu Nabila. Pekerjaannya. Sebentar kita lihat Bu Nah. Ya, kita berbagi di saja di grup saja. Kita misalnya kasih beberapa strategi, ya bisa menyambung di situ Bu. Buat saja artinya itu slide, baru kita kirim bersama, baru kita lanjutkan ini, ada yang strateginya, ada kebutuhan bagaimana Pak Dermawan kebutuhannya toh. Sekarang ya kita bikin link kampanye toh. Iya, link saja itu dulu, bikin saja sesuai dengan apa namanya. Baru kita isi masing-masing sesuai pemahaman kita ini. Nanti di situ sesuai dengan pemahaman kita. Terus itu kita saling mengoreksi. Kita mungkin ini kasus ini Pak Darwan seperti ini, Pak Dermawan seperti ini. Betul, Ibu Rosma. Kalau ada mau ditambahkan, bila ada yang mau ditambahkan ya ditambahkan. Kalau ada yang mau dihilangkan ya kita bersama-sama di sini, ini namanya artinya adalah kolaborasi. Iya, betul. Ya, jadi mungkin selesai pembahasan kita dengan sudahnya membicarakan bagaimana pembuatan presentasinya nanti. Kita juga sudah memahami bagaimana apa yang akan dijelaskan besok mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Darmawan. Jadi mudah-mudahan besok bisa kita presentasikan dengan baik, lancar, dan dalam keadaan sehat kembali. Ya. Jadi mungkin diskusinya bisa kita tutup atau kita kembalikan ke Ibu Fasil dulu ya. Gak tahu ini ya, tidak ada yang namanya Bu Fasil. Ibu Fasil. Aplikasi Kopema.
Belum ada tanggapannya Ibu Fasil. Ayo kita bergabung coba. Kita keluar dari sini. Yang dulu nanti ada persetujuan dari Kegiatan diskusi. Ya. Fasil. Nah, berbincang-bincang maki dulu, Bro. Nah, mungkin ada mau disampaikan, ada pengalaman tak lagi yang lain. Di kelas 1 itu kan Iya. rata-rata. Pengalaman saya di kelas 1 itu, Bu, toh pernah itu terjadi pada tahun berapa itu? Eh, dua 2000 berapa itu baru-baru saya mengabdi, Bu, toh. Ini anak-anak yang memang IQ-nya toh, IQ-nya ini agak rendah sekali. Nah, tiba kalau di sekolah, saya itu cuma artinya saya memberikan pembelajaran, saya berikan seperti anak-anak sedang belajar asyik dia tidur. Terus saya di situ cuma bermain saja, bilang, "Nak, kalau mau tidur silahkan ini tidur, ambil ini tas," saya kasih tas itu di bawah kolom itu, di bawah kolom apa namanya? Di kolom papan tulis. Di papan tulis, "Wih, kenapa itu anak naik tidur?" Baru saya ambilkan itu kipas angin. Tidurnya. Ibu Dewi, Ibu Samsida bisa ke room besar, Bu. Nanti dilanjutkan di grupnya. Oh, iya, balik, iya. Makasih, Pon. Ya, mungkin ke rumah. Maaf Ibu Fasil, kegiatan diskusi kelompok 2 sudah selesai. Mungkin bisa bergabung di room 2 ya, Bu. Kami Ya, di tutup room besar ya. Silakan bergabung. Ya. Ya, makasih Bu. Kelompok 2 silakan bergabung ya di room besarnya. Kelompok 3 Ibu Sri. Silakan bergabung di room besar, Bu. Karena waktunya sudah hampir habis ini. Bu Sri Rajawan bisa bergabung di room besar, Bu. Saya kembali ya. Oke, baik Bapak Ibu, mana Pak Aris sudah bergabung ya? Sudah bergabung Pak Aris? Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Baik, ibu-ibu semua, yang saya banggakan, kita ini akan mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Namun, sebelum diakhiri pertemuan kita, saya ingin gini ya, menampilkan lagi terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu ini, bukan, sorry ya. Iya. Ini terkait dengan review aktivitas pembelajaran. Ada yang bisa mereview aktivitasnya? Terkait dengan apa yang sudah dilakukan hari ini, Bapak. Ibu Nisa, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Ibu ya. Sekarang Ibu Ermayani. Silakan Ibu Erma. Ibu Erma kelompok berapa? Karena enggak ada suaranya Ibu Erma. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya. Ada yang dari SMA, kelompok SMA? Mana kelompok SMA? Ibu Sri Raja. Oke, silakan Ibu Sri. Ibu Dewi enggak bisa bergabung lagi ya? Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia beserta ancaman
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin Ibu Wana, silakan Ibu Wana. Oke, luar biasa semua Bapak Ibu ya. Sudah saya kira cukup ya tentang review daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan besok semuanya sehat ya. Kita menyelesaikan tugas kita yang sesi kedua untuk kegiatan presentasi dengan jam yang sama Ibu ya, Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian mungkin pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan karena kita ini adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Ya, oke Bu, silakan istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya, foto bersama. Kameranya dulu. Bu Dewi mana kamera tak? Bu Resti. Oke, satu. Ya, jaringan saya tidak bagus. Satu, dua, tiga. Oke, silakan istirahat Bapak Ibu. Sampai ketemu besok ya, insya Allah.